but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break your heart. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Citizenship Podcast bersama aku, Talita Yontoniasari, sebagai host kali ini. Nah, untuk video kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren. Mari kita sambut narasumbernya. Nah, ini dia dua narasumber kita yang keren-keren ini. Silakan untuk perkenalan diri dulu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Satrio Wicaksono. Mungkin teman-teman bisa memanggil saya Satrio. Dan juga saya yang sekarang itu bersekolah di SMA Negeri 1 Dukun. Dan juga saya di sini sebagai narasumber dengan teman saya. Jadi saya tidak sendirian sebagai narasumber. Dan saya perkenalkan, saya Ferry Wansyah. Saya bersekolah bersama dengan Kak Satrio. Jadi di sini saya sebagai narasumber. Mantap. Oke. Yo. Gimana kabarnya hari ini? Baik atau buruk? Alhamdulillah. Baik banget nih. Kita ini sangat excited karena diundang podcast sama Kak Ayu. Kapan lagi ya? Ya, kapan lagi diundang itu? Terima kasih sudah datang di Citizenship Podcast kali ini. Terima kasih. Nah, untuk kalian sebagai generasi sekarang, generasi Z, Gen Z ya, kira-kira menurut kalian ada apa aja yang hot baru-baru aja ini? Mungkin yang saya tertarik itu bukan baru ada pelantikan nih kemarin aja Oktober kan ada pelantikan, sebelumnya juga ada pemilu. Mungkin yang tersorot, yang sekarang menurut saya yang paling tersorot itu yang ini loh, kemarin ada menteri-menteri di diklat di Makatan itu loh. Wah, itu kayak menarik banget benar-benar. Aku itu pengen membahas itu gitu loh. Gimana Kak Ferry? Kalau Kak Ferry ada nggak yang lain? Itu boleh juga sih kalau boleh membahas tentang hal itu ya. Tapi kalau menurut saya ya mungkin wajib militer kalau boleh. Wajib militer. Kayaknya Itu menarik sekali ya, wajib militer yang sudah beberapa negara udah menerapkan wamil, contohnya di Korea gitu. Nah, kira-kira untuk kalian yang sebagai anak laki-laki ya, sebagai lelaki pemuda Indonesia, kalau misal diwajibkan militer, mau atau enggak? Alasannya apa? siapa dulu yang jawab, Kak Ayu? Untuk Kak Satria dulu. Oke, wajib militer sesuatu yang menarik dan juga mungkin jadi bahan yang cukup panas juga di kalangan pemuda. Soalnya kan kalau ada rumor wajib militer itu pasti yang dipikirkan generasi kita saat ini mungkin kan udah Gen Z yang banyak yang HP-an gitu-gitu kan. Pasti pikirannya itu malas. Iya, nomor satu pasti malas. Malas itu kan nomor satu. Dan juga menurut saya itu sebenarnya bagus-bagus saja. Tapi juga kan pasti ada dampak positif dan negatifnya gitu. Dan menurut saya ya kalau ada wajib militer juga bagus untuk pertahanan Indonesia dan juga pribadi kita masing-masing juga kan penting gitu loh. Kalau kita kalau di wajib militer kan kita diajari untuk fisik gitu-gitu kan. Nah, jadi kita itu menjadi generasi muda yang dapat berkembang menjadi orang yang dewasa itu memiliki jiwa-jiwa tersebut. Oh, jadi kalau Kak Satrio itu mau aja kalau misal disuruh wamil. Mau aja, soalnya kan manfaatnya juga bagus banget untuk perkembangan kehidupan kita. Betul. Untuk Kak Ferry, kira-kira mau atau menolak? Kalau menurut saya ya tergantung sama kemauan diri kita sendiri. Ya. Mengapa? Karena kita belum tentu kuat dengan hal-hal berbau-bau militer kan. Betul. Banyak halnya seperti bermain fisik, berpikir sangat kritis dan lain-lain. Tapi hal itu sangat penting. Bukan hanya penting sih, tapi hal lain itu mempunyai banyak manfaat. Betul. Mungkin terkait dengan membawa diri kita untuk menuju kesuksesan atau menuju memimpikan cita-cita yang lebih maju lagi. Melihat dari banyaknya beberapa negara yang udah ada wamil nih, pasti ada manfaatnya, ada negatifnya juga. Nah,
Kalian ini sebagai warga Indonesia pasti udah tahu karakteristik orang Indonesia. Kira-kira kok misal ada wamil, mereka lebih condong ke menolak atau condong ke mau-mau aja? Sebenarnya kalau bahasnya seperti itu kayaknya itu ini gimana tadi? Kalau agak ngelek aku. Gini, kan Indonesia, kalian kan anak Indonesia, pasti udah tahu karakteristiknya orang-orang Indonesia, warganet Indonesia. Kalau misal ada kayak wamil gini, mereka bakalan menolak atau mau-mau aja ikut wamil? Sebenarnya kalau udah ditegaskan dari pemerintahnya dan juga pemerintah itu mau mewajibkan ini semua wajib. Kita sebagai warga negara itu ya wajib ikut. Meskipun mau nolak kan pasti kan ada sanksinya kan nggak ikut wajib militer. Dan juga pasti ada dampak yang lain juga. Jadi kita mau nggak mau ya harus mau. Nah itu. Iya betul sih, ya betul, nggak salah. Ikuti. Iya, ikuti pemerintah. Tapi pasti banyak yang Ya pastilah. itu pasti. Tapi karena ini wamil, kalau misal beneran diterapkan, pasti mereka juga pasti ikut karena orang Indonesia kan ya seperti itulah. Kalau misal sudah ada peraturannya pasti akan diikuti. Kalau tidak ada peraturannya pasti banyak omongannya. Iya sih. Betul. Apalagi netizen Indo, maaf ya mencela. Apalagi netizen Indo kan kalau kita kan sebagai negara demokrasi semua boleh mengkritik. Kalau ada ini cuma rumor saja kan pasti kalau dilaksanakan juga banyak yang komentar dan juga kalau tidak dilaksanakan juga banyak yang komentar. Ya memang gini demokrasi. Karena kita negara yang lumayan kaya dengan keberagaman, ada perbedaan ras, suku, agama dan sebagainya. Dan juga kan demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat sendiri. Betul. Jadi mereka berhak untuk bersuara gitu ya. Nah, menurut kalian wamil tuh untuk laki-laki doang nggak sih? Atau menurut kalian ini cuma dua gender itu boleh ikut wamil atau hanya untuk laki-laki? Gimana Kak Ferry? Boleh dong. Boleh. Boleh apa ini? Dua gender? Dua gender boleh. Waktu itu saya melihat di beberapa internet ada wanita yang mengikuti pelatihan militer tapi tidak sebanding dengan laki-laki karena ya bisa diperbedakan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Jadi setiap gender memiliki perbedaan khusus untuk pelatihan. Oh gitu ya, karena emang kan fisik laki-laki dan wanita kan berbeda. Emang dari sananya berbeda. Jadi harusnya berbeda section lah, beda program lah, nanti ada perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu ya. Tapi kemarin kan sudah ada rumor-rumor wamil. Banyak nih netizen warganet perempuan ini nggak mau wamil karena mereka menganggapnya cuman untuk laki-laki. Nah, kira-kira kalau misal cuman laki-laki saja dan perempuannya nggak usah, kalian sebagai laki-laki ini terima atau enggak kalau misal cuma laki-laki aja? Siapa tahu kalian nggak terima gitu karena kan dua gender ini yang disuruh wamil cuma satu gitu. Kira-kira terima atau enggak? Oh. Terima apa enggak ya? Tanyanya kan terima apa enggak? Kalau aku sih ya bingung juga ya jawabnya terima apa enggak. Kalau menurut saya ya saya terima aja. Tergantung pemerintahnya sih sebenarnya. Pemerintahannya Ya, itu. pemerintah ya. Kalau pemerintah mewajibkan semua ya kita semua wajib. Kalau ininya laki-laki aja ya kita sebagai laki-laki harus menerima. Tergantung peraturannya ya. Betul. Anak-anak Semandu ini sangat taat peraturan ya. Kita itu sebagai murid yang teladan. Semandu jaya. Jadi kan di Indonesia kan ini kan kita sebagai warga negara juga kan harus mempertahankan Indonesia juga. Jadi tidak hanya yang militer aja. Jadi kita juga kalau ada wajib militer juga kan kita itu ikut berpartisipasi untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini. Gitu. Apalagi kita memiliki penduduk yang sangat banyak. Kalau semuanya wajib militer kan pasti tingkat militer di Indonesia kan pasti lebih tinggi. Dan juga dari banyaknya penduduk di Indonesia pasti juga banyak yang kayak komplain gitu kan pasti banyak kan. Tapi dampaknya juga
untuk pertahanan di negara Indonesia ini dapat lebih kuat lagi di kancah dunia. Bela negara ya. Kita diwajibkan untuk membela negara. Seperti pasal berapa Kak Ferry? Pasal 30. Pasal 30 ya, seperti pasal 30 untuk bela negara, kita diwajibkan untuk membela negara, mempertahankan keamanan negara Indonesia. Nah, itu pendapat kita untuk rumor-rumor wamil kemarin. Kalau misal disetujui juga tidak apa-apa karena manfaatnya banyak. Kalau tidak disetujui juga tidak apa-apa, pasti ada program baru yang dimiliki oleh presiden atau wakil presiden atau menteri-menterinya yang lebih berguna lagi untuk negara Indonesia. Ya gitu ya. Ya, betul. Terima kasih loh atas pendapatnya tentang wamil-wamil ini. Oh, iya. Terima kasih sudah memeriahkan Citizenship Podcast kami. Terima kasih. Sama-sama. Kita Sama, terima kasih ya sudah diundang memasuki podcast. Saya sedikit bangga karena mengundang anak SMA Negeri 1 Dukun yang sangat keren-keren ini. Terima kasih untuk kalian semua juga yang sudah menonton, para penonton Citizenship Podcast. Itu tadi obrolan singkat kami tentang wamil yang rumornya akan dilakukan di Indonesia. Nah, kalau misal ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.